Oke teman-teman, kali ini kita akan bahas servisan masuk nih Realme 5i. Keterangannya suhu ya. Ini suhu apa kira-kira? Oke. Oh, ternyata muncul seperti ini ya. Wah, ini kemungkinan besar HP ini habis kena hujan, jadi masuk angin ya, muncul suhu temperatur. Ini demam ini kayaknya. Jadi ini rada aneh sih kasusnya seperti ini. Jadi kalau kita coba cas ya, kita akan coba analisa, kita cas bagaimana reaksinya. Nggak ngefek ya, dia hanya 0,2 ampere. Ini nggak ngefek nih ya, nggak ngefek. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya Sitanisin Deso. Gimana kabar sobat semua? Sudah sahur belum? Iya. Bangun wih, bangun. Sahur. Arab sahur, ora sahur, sakarepmu. Iya. Oke, di tangan saya ini ada kasus menarik ya. Jadi ini HP Realme 5i. Muncul gambar temperatur dan ada notifnya, tunggu hingga mendingin. Artinya ini mengisyaratkan bahwasanya HP panas. Jadi kita disuruh nunggu sampai dingin. Nah, nunggunya tuh sampai kapan? Karena ini saya juga rasakan tidak panas, ya biasa-biasa saja. Tunggu sampai ponsel mendingin, itu notifnya. ada aja ya. Jadi setelah saya tanyakan pemilik HP ini tuh, ya tidak terjadi apa-apa ya, hanya pengecasan semalaman sampai pagi tiba-tiba seperti ini ya. Ini kondisi saya coba tunggu, sudah 15 menitan masih tetap suruh nunggu lagi sampai dingin. Nah, ini padahal HP udah dingin ya, saya pegang nggak panas. Kenapa ini si Realme ini? Oke lah, kita langsung ke pembahasan ya. Kenapa ini bisa terjadi? Itu banyak faktor ya teman-teman. Dan HP ini itu nggak mau dimatiin. Jadi beliau pemilik tuh mulai dari pagi sampai ke tempat saya itu kondisi seperti ini. Dicas nggak mau, nggak bisa dimatiin. Kan aneh ya. Ya, sekedar informasi ya. Ini kasus berarti mengenai suhu. Suhu di HP itu biasanya dipengaruhi karena faktor panas bisa, konslet bisa, dan itu biasa macam-macam. Ada keterangannya pengisian di jeda saat dicas ya. Saat dicas pengisian di jeda suhu terlalu rendah. Pengisian di jeda suhu terlalu tinggi. Itu HP-HP zaman dulu ya. Kalau HP-HP zaman sekarang udah jarang yang begitu. Oke, ini sudah kita buka untuk bagian back covernya. Dan kondisi HP masih seperti ini. Jadi ini jalan satu-satunya kita mesti cabut baterainya. Nah, ini kira-kira apa penyakitnya? Untuk di HP generasi jadul, dulu kasus rata-rata di termistor. Termistor itu artinya thermal resistor. Jadi adanya komponen resistor yang berfungsi sebagai thermal, pengatur suhu. Itu HP jadul. Beda di HP-HP generasi sekarang. Saya tidak melihat ada TH lagi. Atau mungkin ya setiap HP kan beda-beda ya.
Kalau dulu di Samsung ada yang istilah TH1000, TH4000. Tapi kalau untuk di HP Android zaman sekarang itu sudah jarang saya lihat di skema. Jadi apa kerusakannya? Ya, macam-macam. Bisa itu faktor BSI LAN yang bermasalah. BSI LAN itu jalur BSI ya. Namun jika kita runut ya dari kronologi HP ini disebabkan karena cas semalaman. Seharusnya HP itu tidak masalah di cas semalaman selama tidak terjadi apa-apa ya. Artinya itu tidak terjadi adanya badai hujan lalu petir. Ya artinya pakai cas original lalu seperti biasa itu aman. Atau mungkin karena tegangan listrik yang naik turun itu juga bisa mempengaruhi ya. Ya, berhubung ini penyebabnya awalnya karena pengecasan yang lama, jadi kita mesti cek dan analisa ya di area charging. Karena tidak jarang kasus suhu itu ya kasusnya di charging. Dulu sempat ada tuh kasus di Samsung yang sering terjadi pengisian di jeda. Jadi saat dicas tuh pengisian di jeda, suhu terlalu rendah. Nah ini saya coba vibasnya di mesin bawah keluar ya. Lalu kita telusuri untuk di mesin atas. Perhatiin, saya cek di jalur vibasnya itu keluar 5,2 volt. Ini aman ya. Lalu di mesin atas juga keluar 5,2 volt. Artinya ini jalur vibas aman, V chargingnya aman. Nah kemungkinan besar ini rusak di bagian IC. Ini tidak masalah ya, berarti jalur casnya. Ya kita langsung mengarah ke bagian mesin. Kita akan lihat IC casnya di sebelah mana. Jadi nggak lagi kita mesti nyari TH-nya di mana kayak HP-HP jadul dulu. Sekarang lebih kompleks ya. Jadi HP itu tiap tahun update, penyakitnya juga update. Nah ini setelah saya coba lihat skema, disinilah letak IC chargingnya. Nah ini ada IC kotak kecil ya. Jadi kita akan coba angkat IC ini. Karena faktor terbesar kemungkinannya IC ini tuh rusak atau short atau konslet, intinya bermasalah sehingga auto apa ya, di saat dia tuh bermasalah muncul suhu. Itu bisa jadi seperti itu ya. Untuk ngetes, kita coba angkat dulu IC-nya. Lalu kita akan coba apakah masih muncul suhunya. Ya ini saya copot IC casnya. Saya gunakan blower 2008 ya, Quick 2008. Nah ini kakinya yang ada di PCB ya. IC casnya sudah saya angkat. Pastiin kakinya jangan ada yang gabung ya. Lalu kita akan coba pasang kembali tanpa IC cas. Jika kita coba nyalakan lalu masih muncul gambar seperti tadi ya, gambar temperatur, ya berarti permasalahan bukan di IC cas, mungkin ada di jalur yang lain. Kita mesti tracking lagi. Oke. Untuk di jalur BSI line itu juga mungkin bisa terjadi ya. Permasalahan BSI line mengakibatkan suhu atau temperatur low atau tinggi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini saya coba tes nyalakan tanpa IC cas. Ternyata mau nyala ya. Kalau HP jadul dulu itu tanpa ada IC cas bahkan nggak bisa mau nyala ya, atau mati total. Kalau IC casnya rusak
dia mati total. Itu zaman dulu. Oke, kelihatannya aman ya teman-teman. Tidak muncul gambar temperatur. Biasanya kalau suhu atau temperatur itu saat buka menu berapa detik langsung muncul ya. Bahkan kalau saat dicas itu pengisian dijeda, suhu terlalu rendah seperti itu. Oke, ini kelihatannya sudah aman tanpa ada notif temperatur lagi. Artinya berarti besar kemungkinan ya IC itu tersangkanya ya, IC charging. Ya ini aman ya, tanpa ada gambar temperatur. Oke, kita akan matiin ya. Nah, berhubung ini jelas ya IC casnya yang rusak, saya nggak punya stok teman-teman, nggak punya copotan juga untuk IC cas Realme 5 ini. Namun saya ada trik ya, trik jumper untuk membypass tanpa ganti IC cas, HP ini bisa ngecas lagi. Oke, kita coba tes ya. Kita akan coba buktikan dengan cara membypass ya, dari kapasitor menuju ke R atau resistor. Nah, ini tambahin dulu timah ya di ujung yang akan kita bypass atau jumper. Jadi saya berikan trik ini untuk kebutuhan urgent. Jadi di saat kita itu sama sekali mentok nggak punya IC-nya, lalu yang punya ini mengharap cepat, ya kita bisa lakukan ini ya, trik atau bypass. Oke, ini perhatiin, sudah saya lakukan triknya atau bypassnya. Jumpernya dari kapasitor menuju ke resistor ya. Jadi kita lewati komponen IC casnya. Nah, pertanyaannya apakah ini worth it? Untuk penggunaan dan fungsi ini tidak masalah, aman. Jadi tidak pengaruh karena di bypass lalu di cas itu tidak mau nambah, tetap fungsi normal. Namun direkomendasikan kalau punya penggantinya ya harus diganti ya. Kalau punya copotan harus diganti. Alhamdulillah muncul tanda petir ya. Perhatiin. Jadi ini tanpa IC cas HP bisa ngecas. Oke, mantap ya. Kalau teman-teman tidak punya stok sama sekali ya bisa gunakan ini. Nah, ini sifatnya saya hanya memberikan trik. Untuk selanjutnya saya serahkan sama pemilik HP ya. Jika mau sabar ya saya carikan dulu IC casnya. Tentunya IC cas ini juga rada susah. Selain nggak punya cabutan ya terpaksa bisa pesan via online ya. Ya. Nah, ini penampakannya ya. Jadi kita itu membypass tanpa IC cas dengan melewati lah, istilahnya melewati gitu ya, sehingga jalur charging itu tidak putus setelah IC cas kita cabut ya. Jadi bisa disimpulkan ya, untuk kasus suhu itu tidak selalu permasalahan di termistor. Dan ingat, tiap tahun HP selalu update, penyakitnya pun juga ikut update. Kalau zaman dulu kita mengira suhu itu pasti termistor ya. Namun kok sekarang ini rada-rada aneh memang kasusnya. Kasusnya aneh, kadang tuh kok bisa gitu, nggak nyangka. Dan ini tentunya ya bisa ngecas ya, karena sudah kita gunakan metode bypass. Awalnya saya mengira ini tadi, wah ini bisa jadi apa ya, termistor kah atau apanya. Tapi ternyata setelah saya coba cek di skema itu nggak ada keterangan di situ.
Dan sekali lagi, untuk memperbaiki HP, panduan kita yang paling utama itu kronologinya ya. Itu supaya tidak salah eksekusi. Nah, ini semoga bisa dijadiin manfaat ya buat teman-teman semua, dan tetap jaga kesehatan selalu. Terus puasa penuh hingga hari kemenangan. Oke, selamat bersahur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.